Salam, jumpa lagi Bapak Ibu Saudara dan Saudariku dalam renungan harian kita Embun Sabda Kamis 28 Mei 2020 bersama saya Pater Aditya SPD. Saudara dan Saudariku, semoga saya menjumpai Anda sekalian dalam keadaan yang sehat walafiat. Hari ini Saudara dan Saudariku, kita masih merenungkan bacaan Injil soal doa Yesus dalam keseluruhan bab 17. Dan hari ini kita renungkan Yohanes 17, 20-26, di mana Yesus lebih menggarisbawahi soal doa mohon kesatuan, persatuan buat para muridnya, supaya mereka menjadi satu, dan juga termasuk semua yang percaya pada pewartaan mereka hidup dalam kesatuan, dalam persatuan. Saudara dan saudariku, mencermati bacaan Injil hari ini, kita akan melihat bahwa Yesus punya beberapa intensi. Paling tidak ada 3 poin yang hemat saya Yesus coba garis bawahi, tekankan dalam doanya, selain poin utama yang dia tekankan soal kesatuan. Yang pertama, Yesus berdoa bukan hanya para murid, tapi dia berdoa buat semua yang percaya pada pewartaan para murid. Itu berarti doa Yesus 2000 tahun yang lalu masih tetap valid hingga saat sekarang. Karena kita yang sekarang percaya pada Tuhan Yesus, seluruh umat Kristiani, kita percaya berkat pewartaan para rasul dari dahulu dan terus sampai sekarang. Pewartaan itu kita dengar dan kita akhirnya percaya pada Tuhan Yesus. Karena itu doa Yesus adalah satu yang valid hingga sekarang. Yesus terus berdoa untuk kita. Dan Yesus berdoa mohon kesatuan buat semua orang yang percaya kepadanya. Kesatuan di sini berarti Yesus mau supaya para murid tetap satu dengan Dia dan tentunya dengan Bapa yang mengutus Dia. Dan lebih dari itu, para murid dan semua yang percaya kepadanya tetap hidup dalam kesatuan. Yang kedua, poin yang kedua yang juga Yesus garis bawahi adalah Yesus meminta kepada Bapanya agar semua yang percaya kepadanya boleh berada bersama Dia di mana Dia berada. Itu berarti Yesus menjanjikan kehidupan yang kekal, kehidupan abadi bersama Dia dan Bapanya dalam kerajaan surga. Satu promise, satu janji yang luar biasa, garansi buat semua orang yang percaya pada Yesus. Di mana Yesus berada, Yesus juga mau semua pengikutnya berada. Yang ketiga, yang juga Yesus garis bawahi adalah bahwa para muridnya diharapkan tetap berada dalam kasih-Nya. Dalam kasih-Nya dan kasih Allah Bapa yang mengutusnya. Itu berarti kalau dilihat secara lebih jauh, Yesus mau semua orang untuk tetap yang percaya kepadanya tentunya, untuk tetap hidup dalam kasih itu dan juga mewartakan kasih yang sudah diterima itu. Saudara dan saudariku seiman, kembali lagi, hal utama yang Yesus tekankan adalah soal kesatuan. Hal yang sulit, menjadi satu challenge, satu tantangan yang luar biasa buat semua umat Kristiani, semua orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Kita tahu situasi yang ada dalam kehidupan kita sekarang ini. Kalau kita berbicara soal kesatuan umat Kristiani, kita terus berdoa untuk ini. Untuk satu saat nanti, kita tidak tahu kapan, supaya adanya kesatuan semua orang yang percaya pada Tuhan. Tetapi apa yang bisa kita buat? Saya kira yang bisa kita buat adalah, saudara dan saudariku, yang pertama, kita terus berdoa untuk ini, untuk persatuan umat Kristiani. Dan yang kedua, kita tetap hidup dalam damai, hidup dalam sikap saling menghormati.
saling menghormati dengan tafsiran masing-masing, dengan keyakinan masing-masing, tanpa saling menghakimi, saling mengejek. Tidak perlu itu terjadi. Yang harus terjadi, kita hidup dalam persatuan keragaman yang ada, dalam iman akan Tuhan Yesus, dan tetap semangat dalam kasih Kristus. Dan yang pasti seperti yang terus dikumandangkan oleh Bapak Paus dan juga kita semua, kita berdoa terus untuk persatuan umat Kristiani, persatuan kesatuan semua yang percaya kepada Tuhan Yesus. Itulah yang harus kita buat. Dan apa yang Yesus doakan 2000 tahun yang lalu, sekali lagi tetap akan berlaku, masih valid dalam konteks hidup kita sekarang ini. Saudara dan saudariku seiman, mari kita mohon berkat Tuhan agar kita boleh hidup terus dalam semangat kasih Kristus. Tuhan sertamu. Semoga kita sekalian dan semua orang yang kita doakan, semua rencana dan usaha kita dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.